Shalom, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, puji syukur kita panjatkan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, kita dapat beribadah bersama-sama secara live streaming di ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Kami yang bertugas dari lingkungan pelayanan 6 Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas dan pendeta yang akan melayani firman Tuhan kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Pendeta Satria Estia MTH, dan singer serta pemain organ dan tim multimedia Jemaat GKI Gereja Sinta Kuala Kapuas. Adapun sore hari ini menggunakan ibadah bentuk rumah tangga yang pertama. Dan nas pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga yang kelima. Dan kidung pujian kita menggunakan NKB. Dan ibadah secara live streaming ini akan dipimpin oleh liturgus Ibu Epatani Ekulon. Demikian kata pengantar dari saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah kita dengan diawali, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang demikian bunyinya. Yesus bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara, baik kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Marilah kita menyambut anugerah Tuhan dengan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 9 bait yang pertama hingga bait yang kedua.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil, dan Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pujian, hormat, dan sembah syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah hadir di setiap perkara hidup kami. Engkau terlalu membela dan hidup kami setiap saat dan waktu. Terima kasih pula Tuhan, Engkau masih memberi waktu dan kesempatan buat kami untuk bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu untuk melaksanakan ibadah keluarga pada saat ini Tuhan. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami menyerahkan anggota jemaat kami yang tidak berkesempatan hadir pada saat ini Tuhan. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa hadir di dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, kami mohon dengan Engkau ya Allah. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, agar kami boleh berkenan kiranya di hadapan-Mu pada saat ini. Dan Tuhan mendengar akan pujian, sembah, syukur kami, permohonan doa kami Tuhan. Sertai dan hadirlah ya Tuhan kiranya di dalam ibadah kami pada saat ini. Jauhkanlah kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghalangi kami untuk mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan sertai kami Tuhan pada saat ini. Terlebih Tuhan, Engkau sertai sidang jemaat-Mu yang pada hari ini yang boleh hadir di tempat ini untuk mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan serta juga pula Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan utuskan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Pembacaan Alkitab untuk kita untuk sore hari ini yang tertulis di dalam Kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai yang kelima. Dengan perikop penuhilah panggilan pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara,
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di gereja ini ataupun ibu bapa yang mengikuti ibadah ini dari rumahnya masing-masing. Salam. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk bersekutu pada saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Saat ini kami mau mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami, memaknai, mengimani firman-Mu ini, selanjutnya melakukannya di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Engkau bagi kami semua, karena kami menyediakan hati untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang telah dibacakan untuk kita tadi, yaitu 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dengan perikop penuhilah panggilan pelayananmu. Dalam hal ini saya memberikan tema dalam penyampaian firman Tuhan ini, yaitu pesan penting Rasul Paulus. Pesan penting Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu hal yang lumrah apabila kita sebagai orang tua mau mengadakan perjalanan atau bepergian, meninggalkan anak-anak kita dalam jangka waktu tertentu, atau anak-anak kita mau bepergian ke suatu tempat yang jauh, apakah untuk bekerja, apakah untuk melanjutkan pendidikannya, maka sudah tentu ada yang namanya pesan, baik dari kita selaku orang tua untuk anak-anak kita, pun juga dari anak-anak kita untuk kita selaku orang tua. Isi dari pesan itu, apakah suatu permintaan, apakah suatu nasihat, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi bersama-sama, ini merupakan pesan yang sungguh-sungguh. Lihat dalam ayat yang pertama, dari Rasul Paulus kepada Timotius, yang dianggapnya sebagai anaknya di dalam iman. Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperhatikan dan melakukan apa yang ia pesankan dengan sungguh-sungguh. Terlebih pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memiliki firasat bahwa ia tidak lama lagi, bahkan ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Timotius sehubungan dengan penderitaan yang ia alami. Lihat dalam ayat 6 dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, maksud dari pesan Rasul Paulus ini adalah untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan inspirasi kepada Timotius, sehingga ia setia dan bertanggung jawab dalam apa yang dipercayakan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus dalam firman Tuhan saat ini ada 4 hal yang menjadi pesan penting Rasul Paulus, baik itu kepada Timotius pada zamannya, pun juga bagi kita sekalian sebagai orang percaya pada masa kini. Ada 4 hal penting dari pesan Rasul Paulus ini. Nah yang pertama, pesan Rasul Paulus itu adalah
kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi pesannya yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Menguasai diri itu berarti seluruh panca indera kita terkendali untuk melihat segala sesuatu dan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Nah, kita diminta bukan hanya menguasai diri dalam hal tertentu, tetapi menguasai diri dalam segala hal. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak hal juga yang dapat membuat kita jatuh, yang dapat bisa membuat kita tersesat di tengah-tengah dunia ini. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita mesti teguh dan tidak boleh tersesat. Kita tidak boleh menjadi korban dunia ini. Keteguhan iman itu menjadi sangat penting karena itu adalah jati diri kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini. Jadi pesan yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Lalu yang kedua, sabarlah menderita. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena memang dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Terlebih ketika kita mengikuti Yesus, kita pun juga bisa menderita. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, karena demi kita pun Yesus harus menderita. Jadi sabarlah menderita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menderita di tengah-tengah dunia ini. Kita merasa menderita apabila kita disakiti oleh orang lain. Kita merasa menderita apabila kita dikecewakan oleh orang lain. Kita merasa menderita apabila maksud kita yang baik, lalu kita dituduh yang negatif, kita dituduh yang bukan-bukan oleh orang lain. Kita merasa menderita apabila kita dihina dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam menghadapi hal seperti itu yang bisa membuat kita menderita, maka pesan penting dari Rasul Paulus adalah kesabaran. Kesabaran menjadi hal yang sangat penting karena kesabaran akan memberikan kita hati yang bijak. Sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti tidak kita lakukan. Nah, lalu pesan yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, tugas Timotius dan kita semua selain menyatakan dan menegur kesalahan, lihat ayat yang kedua, adalah sebagai pembawa kabar baik, adalah sebagai pemberita Injil. Semua orang mendapatkan kabar yang baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang anti dengan kabar yang baik, karena kabar baik akan mendatangkan sukacita. Sebaliknya kabar buruk akan membuat orang menderita bahkan sakit hati. Nah, kabar baik tidak saja dalam artian bahwa kita berkata-kata bahwa Yesus juru selamat, Yesus adalah Tuhan dan lain sebagainya. Itu penting, tetapi bukan hanya itu. Menjadi pembawa kabar baik Bapak Ibu Saudara dapat kita lakukan secara pribadi atau secara keluarga dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa ketenangan, ketentraman. Jadi jangan kehadiran orang Kristen di tengah-tengah kelompok masyarakat lalu masyarakat di situ kacau. Yang biasa masyarakat itu adem ayem, tidak pernah kecurian, tidak pernah kehilangan di komplek itu. Lalu datang orang Kristen menjadi kacau.
lalu dituduh dan seterusnya karena memang ia tidak membawa kabar baik, ketenangan, kegembiraan di tengah-tengah masyarakat di mana ia berada. Nah, lalu yang terakhir, pesan penting dari Rasul Paulus ini, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Timotius dan orang Kristen, kita semua hendaknya memiliki tujuan dalam hidup ini. Apa tujuan hidup kita ini? Berguna bagi gereja yang di dalamnya kita menjadi bagiannya, dan berguna bagi masyarakat yang di dalamnya kita hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita kesempatan yang tak terlewatkan itu adalah melayani Tuhan. Melayani di gereja dan masyarakat, di mana dan kapanpun kita berada, sepanjang Tuhan mengaruniakan napas kehidupan ini, maka tunaikanlah tugas pelayananmu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian melalui pemberitaan firman ini. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan NKB nomor 18, bait yang pertama dan kedua. Pintu gerbang terbukalah sehingga tampak cahaya yang dari salib asalnya besarlah kasih Allah. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku. Pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa, baiklah yang miskin masuklah, pun segala suku bangsa. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang boleh kami dengar dan kami pahami. Kami mohon Tuhan Engkau meteraikan, Engkau kuduskan di dalam hati, pikiran, bahkan hidup kami. Mampukan kami untuk mengimani dan menghayatinya di sepanjang umur kami. Bapa Sorgawi, pada sore hari ini kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan yang berkenan memberi, Tuhan juga yang berkenan mengambil pada saat dan waktu yang Engkau kehendaki.
Oleh sebab itu Tuhan, siapakah kami yang tidak bersyukur dan berterima kasih apabila Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau menyerahkan kehidupan rumah tangga kami, baik kami sebagai bapak, ibu, anak-anak, bahkan menantu cucu dimanapun berada. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong, Engkau memimpin, Engkau menuntun kami, agar kami boleh menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Karuniakan kekuatan kesehatan, tambahkan akal budi hikmat, umur panjang, teguhkan kuatkan iman dan pengharapan kami. Biarlah kami senantiasa sehat kuat, biarlah kami senantiasa ada dalam damai dan sukacita Tuhan, kini dan sepanjang masa. Tolonglah kami agar kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dengan baik, dan biarlah Tuhan menjadikan yang terbaik dalam rancangan dan rencana-Mu. Segala cita-cita, harapan, tujuan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Ketakutan, pergumulan, harapan, bahkan sukacita kami bawa kepadamu Tuhan, dan biarlah Engkau turut campur di dalamnya, sehingga itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah ya Tuhan anak-anak kami, biarlah mereka boleh bertambah bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Biarlah akal budi hikmat, kepintaran, kebijaksanaan terus Tuhan karuniakan. Biarlah mereka rajin dan giat belajar, sehingga mereka diperkaya dengan wawasan dan pengetahuan yang luas. Tuhan menjadikan masa depan mereka yang penuh dengan harapan, dan itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan orang tua kami yang jauh atau dekat dengan kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, kasih mereka luar biasa bagi kami, dan mereka terus mendukung kami dalam doa dan pinta. Kami percaya mereka senantiasa bertelut menyebut nama kami untuk memohon pengasihan-Mu, dan biarlah Tuhan senantiasa boleh mendengar doa mereka, dan mereka pun senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi ibu bapa jemaat-Mu, mereka yang janda, duda, yatim piatu, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang bergumul dengan berbagai pergumulan dan masalah hidup. Kami mohon Tuhan pengasihan-Mu, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai dan sejahtera dalam hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sakit, terlebih mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, kepulihan melalui berbagai upaya yang dilakukan. Terlebih Tuhan meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan mereka. Biarlah mereka tetap bersemangat, dan Tuhan memampukan mereka untuk pulih oleh karena anugerah-Mu. Saudara-saudara kami yang berduka cita, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih cintai, Tuhan hiburkan, Tuhan tolong mereka. Ibu bapa saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik itu kelahiran pun juga pernikahan, Tuhan tambahkan kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita dalam hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, secara khusus jemaat GKS Lat dari lingkungan 1 sampai 10. Kami mohon disertai, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka kini dan sepanjang masa. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis
dari tingkat majelis sinode, perwakilan, resort, jemaat, lingkungan pelayanan, semua pekerja gerejamu, baik itu penetua, diakon, penginjil, pendeta, vikaris, guru sekolah minggu, guru katekisasi, guru agama, pengurus kategorial, pengurus lingkungan, setiap orang yang terlibat di dalam tugas pelayanan gerejamu, singer, organis, pianis, kemudian operator LCD, multimedia, genset, koster gereja, siapapun yang terlibat di dalam tugas pelayanan gerejamu, kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh warga jemaatmu kami mohon diberkati. Kami bersyukur Tuhan Engkau memenuhi kebutuhan gerejamu melalui jemaatmu, sehingga meskipun melintasi pandemi yang sulit ini, gerejamu tetap boleh berjalan sebagaimana mestinya, karena Tuhan memakai seluruh jemaatmu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaatmu, diteguhkan, dikuatkan mereka senantiasa dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, kami mohon diberikan akal budi hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar mereka boleh memimpin dengan arif, dengan bijaksana, yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi kami semua. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini melalui vaksinasi yang telah dilakukan. Kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi salah satu cara untuk kami boleh bebas dari pandemi ini. Kami merindukan kehidupan normal ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengaruniakannya indah pada waktunya menurut rencana dan kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa kami hari ini. Tentu banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Bahkan Tuhan memberikan yang terbaik, melampaui apa yang kami doakan, karena Tuhan sungguh mengerti apa yang terbaik bagi hidup kami dalam rancangan dan rencana indah-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa, demikian doa ini kami akhiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8, yang demikian bunyinya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, siapakah kami ini manusia yang lemah? Namun kami sadar apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah semuanya milik-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami datang dengan kerendahan hati dan dengan penuh sukacita
kami ingin mempersembahkan persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenanlah kiranya atas persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati semua persembahan dan yang akan dan kami kumpulkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati untuk menjadi sarana pelayanan gereja GKE, supaya melaluinya nama Tuhan senantiasa semakin dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Sehingga kabar keselamatan semakin didengar oleh banyak orang dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Ya Yesus, dengarkanlah Tuhan doa dan permohonan kami ini, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang ada waktu bagi kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap dari NKB nomor 138 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat sore menjelang malam. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.